Indonesia adalah bangsa yang baru merdeka pada 17 Agustus 1945. Saat proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum terbentuk karena syarat kelengkapan negara belum semua terpenuhi. Beberapa syarat berdirinya suatu negara itu memiliki wilayah, memiliki struktur pemerintahan, diakui negara lain, dan memiliki kelengkapan lain seperti undang-undang atau peraturan hukum. Di antara persyaratan tersebut, syarat utama yang belum terpenuhi adalah struktur pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak mengundang secara resmi berbagai duta besar negara lain. Karena memang sebelum proklamasi, pemerintahan yang ada adalah pemerintahan Jepang yang menjajah Indonesia. Maka tugas pertama bangsa Indonesia adalah membentuk pemerintahan dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, prioritas dari para pendiri bangsa Indonesia adalah pembahasan mengenai struktur pemerintahan dan kelembagaan negara. Salah satunya pembentukan departemen dan pemerintah daerah. Sehari setelah memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia atau pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menggelar sidang yang pertama. Pada sidang tersebut menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat sampai dibentuknya MPR atau DPR. Sedangkan pembentukan departemen dan pemerintahan daerah di Indonesia dicetuskan pada sidang PPKI kedua keesokan harinya, yaitu 19 Agustus 1945. Pada sidang ini, hal pertama yang dilakukan adalah membahas hasil kerja dari Panitia 9 atau panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Selain Otto Iskandar Dinata, panitia kecil ini juga beranggotakan Ahmad Subarjo, Sundarjo Kartohadikusumo, dan Kasman Singonimbejo. Panitia kecil ini ditugaskan untuk merumuskan berbagai macam bentuk departemen bagi pemerintahan Republik Indonesia, tetapi bukan untuk menjadi pejabatnya. Indonesia pertama kali menerapkan sistem presidensial pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada tanggal 2 September 1945 sampai 14 November 1945. Dalam sistem presidensial, presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet presidensial pertama di Indonesia dibentuk oleh Soekarno pada 2 September 1945. Kabinet ini bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Soekarno. Berikut adalah susunan Kabinet Presidensial Soekarno, yaitu pada tanggal 2 September 1945. Partai politik yang pertama kali dibentuk di Indonesia adalah The Indies Party pada 25 Desember 1912 oleh Doris Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Lahirnya The Indies Party menjadi tonggak awal adanya pergerakan dan kesadaran nasionalisme. Seiring berjalannya waktu, partai politik lain satu persatu juga mulai terbentuk di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, pemerintah beberapa kali mengeluarkan maklumat, salah satunya Maklumat 3 November 1945. Maklumat 3 November 1945 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Presiden Indonesia Muhammad Hatta di Jakarta, yang berisi himbauan tentang pendirian partai politik. Pada 29 Agustus 1945, pemerintah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertugas membantu Presiden. Setelah itu, pemerintah mendirikan Kabinet Presidensial pada 12 September 1945, yaitu menandakan bentuk pemerintahan presidensial dengan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Keputusan penetapan partai tunggal ini menuai cukup banyak kontroversi, khususnya bagi kelompok sosialis yang dipimpin Sultan Syahrir karena dianggap dapat menjadikan pemerintahan yang diktator. Menanggapi pertentangan tersebut, Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada pemerintah agar rakyat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik. Menindaklanjuti usulan tersebut, pemerintah menandatangani maklumat politik yang diwakili oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada 3 November 1945. Tujuan
Sejarah berdirinya TNI bermula dari organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat. Selanjutnya pada 5 Oktober 1945 berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, diubah menjadi Tentara Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, usaha pemerintah menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat pada 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan, TNI mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, di samping TNI menata dirinya saat bersamaan harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan berdimensi politik maupun militer. Salah satunya rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ini menempatkan TNI di bawah pengaruh mereka. Sedangkan tantangan dari luar negeri yaitu TNI 2 kali menghadapi agresi militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan lebih modern. Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, bangsa Indonesia melaksanakan perang rakyat semesta. Segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat. Jadi itu merupakan penjelasan dari sejarah awal berdirinya pemerintahan NKRI. Terima kasih.